kuningan, kuat stainless itu kita bisa juga. Jadi ini yang membuat dia berbeda dari mesin yang lain. Yaitu Allwin 690 UV. Jadi ini adalah mesin yang terbaru dari aneka warna. Jadi sebetulnya mesin ini mesin lama dengan rasa baru. Makanya kita menyebutnya kita tambahkan dengan itu karena ada beberapa aplikasi yang di luar mesin blender biasa yang bisa dilakukan. Jadi kita mulai dulu. Jadi mesinnya penampilannya seperti ini dengan beberapa aplikasi seperti biasa dari sebuah mesin UV blender yang 690 atau yang di bawahnya. Mesin Allwin 690 Pro UV ini adalah printer terbaru yang kita produksikan untuk customer kita atau PSP itu untuk middle up. Berbeda dengan mesin kemarin A1601 itu memang untuk teman-teman kita yang entry level dan kelas middle. Kemudian ini adalah versi flatbed printer setelah kakaknya yang terdahulu yaitu 6042 untuk di kelas mini flatbed. Jadi mesin-mesin flatbed yang ukuran kecil itu kita kategorikan atau kita masukkan ke dalam kelas mini flatbed. Mesin yang bisa mencetak di media rigid ya, seperti Bapak Ibu tahu bahwa mesin mini flatbed itu bisa cetak di mesin bisa cetak di material rigid. Terus spesifikasi sedikit bahwa mesin ini menggunakan 3 buah print head Epson I1601. Ya, jadi printhead yang kita sematkan di mesin ini kita menggunakan printhead Epson dari kelas I-series, yaitu akhirnya dari 3i 3200 kita menggunakan I1600 dan kita gunakan 3 buah. Printer ini betul-betul sangat mendukung industri kreatif karena ada beberapa pro yang kita sematkan di mesin ini. Jadi benar-benar sangat mendukung teman-teman industri kreatif. Dimana kalau di mesin UV blender biasa itu teman-teman hanya bisa cetak di gantungan kunci, angle segala macam, hanya seperti itu. Tetapi di sini untuk mesin yang ini itu ada kelebihan lagi yang di luar mesin blender UV biasa. Beberapa fitur yang mungkin yang perlu saya beritahu kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian adalah mesin ini menggunakan
berikutnya adalah karena dia menggunakan 3 buah. Ini ya, sebetulnya di teman-teman di mesin-mesin yang lain itu dia menggunakan 2 buah UV lamp. Tapi di sini kita menggunakan 3 buah UV lamp. Mengapa kita sampai menggunakan 3 buah UV lamp? Nanti saya jelaskan. Jadi kita menggunakan 3 buah UV lamp ya, untuk membantu proses printingnya. Dan printer ini juga sudah bisa mencetak sampai 3 layer, sampai 3 layer. Jadi color, white color itu sudah bisa. Nah, kemudian selain itu, dari 3 buah lampu UV lamp ini, 2 lampu itu memiliki kontrol suhu. Jadi memiliki kontrol temperatur untuk si UV lamp-nya. Jadi kita mau mengatur intensitas UV-nya seberapa, itu ada pengaturannya. Ada di 2 buah lampu. Yang satu tidak pakai. Ya, ada alasannya. Nah, jadi seperti ini kontrolnya ya. Kontrolnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada kita mau memakai intensitasnya itu mulai dari 0 sampai 100. Intensitas untuk sinar UV-nya itu bisa kita atur di 2 lampu, kiri dan kanan. Fitur lainnya adalah meja cetaknya sudah dilengkapi dengan vakum, sehingga dia bisa grab material, bisa memegang material dengan kuat. Jadi mejanya itu sudah dilengkapi dengan vakum bag. Karena ini bisa digrab, harus dilengkapi dengan itu. Dan vakumnya yang kita gunakan itu sudah cukup kuat untuk memegang media. Yang berikutnya adalah dia juga sudah memiliki fitur seperti adiknya, yaitu dia mampu mencetak sampai ketebalan media 18 cm. Jadi media sampai bisa masuk 18 cm. Seperti adiknya dahulu memang. Ya, dan 18 cm ini dia dilengkapi dengan sensor heat. Jadi ada sensornya. Jadi nanti sensor ini berfungsi untuk mengukur media. Nantinya yang akan berpengaruh terhadap ketinggian si media terhadap si medianya. Jadi kita sudah dilengkapi dengan sensor heatnya. Nah, ada additional feature yang cukup menarik juga, dan ini kadang-kadang dilupakan. Mesin ini dilengkapi dengan indikator suhu dan kelembaban udara ruangan. Memang ini sebetulnya sangat penting buat pengguna, buat user. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa bahwa semua mesin printer itu ada persyaratan kerjanya dengan kondisi suhu tertentu, dengan kelembaban udara tertentu. Biasanya di antara 26 sampai 30 derajat. Di atas itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dengan outputnya. Ya. Di sini kita sudah dilengkapi dengan indikator suhu. Ya. Kecil memang, tetapi sangat penting. Jadi ada suhunya berapa derajat di ruangan, kemudian kelembabannya ada berapa. Biasanya kelembaban udara yang dibutuhkan oleh mesin itu ada di antara 50 sampai 62% atau derajat di sini. Jadi kelembaban ruangannya segitu. Nah, fitur yang tambahan lagi itu jadi ini sederhana sih, cuma kaki meja doang. Tetapi oleh pabrik sudah disediakan kaki mejanya. Jadi mesin ini Bapak Ibu tidak perlu membuat meja lagi. Jadi kita sudah berikan mejanya. Jadi ini kita sudah kasih tanda konstruksi mejanya, ini bawaan dari pabrik. Jadi kita tidak perlu membuat meja untuk dudukin dia, kerepotan dudukin dia nggak perlu. Jadi udah langsung kan dengan meja ini kita bisa move mesin itu kemana-mana. Ya, ini additional feature berikutnya. Additional feature yang ditambahkan, mengapa dia sampai disebut proyek? Mampu mencetak pada media-media reflektif, mampu mencetak varnish dengan efek gloss dan matte. Ini punya dia yang belum dimiliki oleh mesin UV reflektif di tetangga yang lain. Saya akan bawa sampel sedikit mengapa dia bisa sampai seperti ini, dan saya tidak ada hanya di slide saja. Ini media silver, media gold, silver atau gold juga bisa. Jadi semua di media-media reflektif yang mengandung reflektif dia bisa terima. Yang mana sebetulnya untuk mesin UV ngeprint di kaca atau di cermin, kemudian di media-media reflektif adalah hal tabu yang nggak mungkin. Kenapa? Bisa
tinta UV itu sangat berpengaruh terhadap cahaya ya. Kalau saya sinar UV tidak terhadap cahaya, makanya botolnya pun warnanya hitam. Jadi di sini kita bisa ya, contohnya ada, saya berikan contohnya, saya kasih tahu. Ini adalah contoh hasil cetak dari mesin kami 6090 Pro UV. Ini adalah media akrilik yang dimetalize. Ya, ini akrilik dimetalize. Kemudian kita juga sudah coba di plat kuningan, plat stainless itu kita bisa juga. Jadi ini yang membuat dia berbeda dari mesin yang lain. Dan mohon maaf, sorry, saya kemarin mencoba mencetak di plat offset. Ini hasilnya. Ini adalah hal yang tabu bagi sebuah mesin UV. Tetapi bagi kami di Alwin 6090 Pro UV ini bukan lagi hal tabu untuk mencetak di bahan-bahan seperti ini. Ya. Jadi keunggulan yang berikutnya adalah, jadi untuk media-media reflektif itu adalah plat kuningan, plat silver, metalized paper, plastik silver, itu juga bisa semuanya. Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat, akan saya jelaskan pada mesinnya kenapa dia bisa seperti itu. Dan ada satu lagi keunggulan yang bisa dia ciptakan, yaitu dia bisa mencetak varnish gloss yang matte. Ya, mungkin ini saya bisa kasih lihat ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung, dia bisa pegang sampelnya seperti ini, nanti bisa dilihat Pak. Jadi ini adalah keunggulan yang diberikan oleh Alwin 6090. Nah, dia bisa mencetak varnish dengan efek gloss dan efek matte. Biasanya efek yang kita dapatkan adalah efek gloss, ya kan? Nah, ini kita bisa hasilkan efek matte dan gloss. Gitu. Sama sudah kering. Jadi nanti efeknya akan kelihatan pada hasil cetaknya, nanti bisa dilihat lagi diajarkan. Nah, ini adalah edition. Speknya apa sih? Spek mesin ini menggunakan hampir 90 kilo UV ya, menggunakan tegangan I 1600. Mungkin Bapak Ibu bertanya, jadi benar nggak kan? Terus saya ulangi lagi bahwa I 1600 dengan I 1200 itu adalah printhead satu keluarga. Printhead yang dikeluarkan oleh Epson dengan seri I, yaitu printhead terbaru dari Epson yang dirilis ke pasar, memang diperuntukkan oleh pabrikan-pabrikan mesin di China, supaya mereka tidak menggunakan printer-printer lepasan dari printer-printer desktop. Sebagai pengetahuan saja, printer SP600 itu bukan printer yang diperuntukkan untuk mesin heavy duty seperti yang buat bisnis seperti ini, seperti kita ada di Jawa Barat. SP600 adalah printer khusus untuk desktop printer seperti itu. Makanya Bapak Ibu banyak menghadapi masalah dari printer SP600 karena begitu masifnya SP600
umurnya nggak terlalu panjang, apalagi kalau dia pakai tinta UV, umurnya 3-4 bulan ganti. Makanya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman pernah membeli printer yang printer digital printing yang menggunakan printer X600. Kadang-kadang kita dapat bonus 1 buah printer. Karena apa? Karena memang umur pendek. Epson untuk menanggulangi hal tersebut dan untuk mengkondisikan pasar, menyadarkan pasar bahwa printer yang benar untuk printer digital itu adalah E-series, yaitu ini peremajaan dari 5113 dan 4720. Ya, itu sejarah seperti itu. Nah, terus kenapa kami aneka warna menggunakan I1600? Satu, harganya lebih mirip daripada 3200 karena dia akhirnya Epson itu mengeluarkan I1600 itu karena tuntutan pasar butuh printer yang sedikit ekonomis, akhirnya mengeluarkan printer yang ekonomis. Karena printer 3200 kan harganya masih di atas. Karena memang dia memiliki double row, jadi boleh dibilang dia tetap 4 channel printernya, JK, tetapi dia dibagi 2, sehingga dia memiliki speed yang lebih tinggi. 1600 dia 4 channel single row, jadi sekalinya pun cuma 1 thread. Kalau 3200 kalau bapak-bapak lihat, pada saat dia cemosol dia pasti keluar 2 baris. Itu bedanya. Perbedaannya dengan adiknya itu perbedaannya dari speed. Dari sisi durability, dari sisi hasil itu sama semuanya. Nggak ada, karena memang satu keluarga. Dari sisi fisiknya pun sama. Fisiknya sama, dimensi printernya actually secara fisik sama, nggak ada beda. Jadi 1600 dengan 3200 adalah printer yang satu keluarga, yang memiliki perbedaan di speednya saja. Karena yang satu double row otomatis dia jalan lebih cepat, yang satu single row, yang ini kan thread, itu kan seperti itu. Nah, itu itu adalah tentang printer I, dan ini memiliki umur yang sama. Jangan dibilang 3200 terus orang sama keluarga, satu keluarga. Jadi tidak ada beda. Umurnya sama. Banyak customer kita yang sudah memakai seri sebelumnya di 6042 itu sampai hari ini mereka aman-aman saja dengan 1600. Ya, gitu. Jadi itu. Nah, saya lanjut lagi dengan speknya ya. Speknya dia sudah disediakan juga di kapasitinya. Ada simpon itu dia ada filter sendiri sebelum masuk kepada printer itu tintanya dia filter lagi. Kemudian untuk di white-nya itu sudah ada stirernya, sudah ada motor untuk pengaduknya, sudah ada mixingnya, jadi ada stirernya. Ya, kalaunya white JDK varnish, ya. Varnishnya tetap satu, tetapi pada saat cetak bisa di efek matte gloss. Maksimum resolusi bisa sampai ke 2400. Untuk speednya dengan production mode 7900 dpi di ukuran A2 itu kita bisa sampai kita memiliki waktu 10 menit. Yang di sini salah typo ya, ini A3 ya, A3 jadi 5 menit. Ya. Jadi speednya itu untuk A2 nya di 10 menit, A3 nya 5 menit. Ya. Curing metodenya dual LED UV light scatter triple LED. Nah, saya belum koreksi. Powernya kita butuhkan 1300 watt karena dia menggunakan agak kecil, tidak terlalu besar karena dia menggunakan vakum biasa, bukan Vortex, vakum pump untuk mesin-mesin besar itu enggak. Nanti kalau pakai Vortex kekencangan. Kemudian selebihnya seperti ini. Kemudian berat mesinnya itu hanya 300 kg. Ya, jadi masih bisa diangkat dengan orang. Jadi kalau saya angkat itu biasa kita 6 orang untuk angkat mesin ini nggak bisa. Ya, ini adalah spesifikasinya. Nah, di sini
UV ya. Kemudian ya, untuk cetak iklan kuningan atau silver. Ini aplikasi yang sangat berbeda dan sampai hari ini baru mesin ini yang ada, yang lainnya belum ada. Ya, oke. Key selling point dari mesin ini kita punya, bukan key selling point ya, key dari mesin ini adalah POV-nya untuk Bapak Ibu sekalian adalah pertama dia menggunakan 3 buah panel. Dia menggunakan 3 buah panel, bukan 2 buah panel. Kenapa? Karena pendahulunya kita juga menjual 2 tipe 60-90, 60 all-in 60-90 UV dan all-in 60-90 Pro UV. Jadi kita ada 2 tipe 60-90. 60-90 UV itu kita menggunakan 2 brandnya, CBK White non varnish. Ya. Itu konfigurasinya bisa 2, bisa CBK White, bisa CBK White varnish. Jadi nanti satu head itu dibagi 2 untuk varnish dan untuk white. Yang 60-90 UV. Yang di sini yang Pro ini kita menggunakan 3 head. Itu. Kemudian brandnya menggunakan I1600 yang mana umurnya bisa lebih dari 1 tahun. Karena customer kami yang di Jakarta juga itu menggunakan filter lainnya kalau tapi dia menggunakan si I1600, dia sudah masuk tahun ketiga. Gitu. Kemudian speednya itu bisa sampai 5 menit untuk cetakan 3, kemudian maksimum resolusinya bisa 720 kali 2400. Satu pertama kali saudara digunakan itu kita bawaannya itu memang metal, tetapi aneka warna memberikan beberapa untuk blender ini kita berikan kita berikan printnya foto print atau versi print sekarangnya. Dan sekarang ini sudah di versi 22 atau 23. Nah, dan foto printnya yang kita kasih ini Bapak Ibu, ABG Edition. ABG Edition itu apa sih bedanya sama yang lain? ABG Edition itu adalah foto print yang sudah full version. Jadi semua mesin yang Bapak Ibu ambil dari aneka warna memang menggunakan foto print atau versi print, sama yang lain. Tetapi print software-nya kita punya ABG Edition. Kenapa? Karena kita memang memiliki kerjasama dengan SAI, si produsennya. Jadi kita memiliki privilege full version. Sudah bisa untuk profiling, bisa untuk sebenarnya dia bisa untuk nampilin sudah bisa. Kemudian untuk bikin istilahnya untuk bikin mock-up-nya si flatbed printer, kalau kita mau print korek kan itu ada mock-up-nya tuh, kita sudah disediakan sama si software-nya. Ya. Kemudian ada beberapa program lain yang banyak sekali disematkan di fotoprint ABG Edition. Di yang lain print only. Jadi Bapak Ibu kalau fotoprint yang lain itu hanya print only. Bapak Ibu kalau mau profiling itu mesti manggil teknisi atau minta kepada vendornya. Tetapi kalau dengan fotoprint atau versi print ABG Edition, Bapak Ibu tidak perlu manggil teknisi kalau sudah punya alatnya dan punya orang yang bisa profilingnya. Jadi bisa profiling sendiri. Ya. Ini yang berikan kepada Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah aneka warna itu selalu mempersembahkan mesin yang memiliki yang menggunakan dari kumpulan teknologi yang mengutamakan kualitas dan produk dan kestabilan produk. Ya sudah terbukti lah. Seperti saya bilang tadi, sampai hari ini customer kami yang di Jakarta pakai mesin Holding A160 Motorola itu dengan jasa sudah 3 tahun. Dan dia pada saat instalasi pertama 6 bulan kemudian dia order kembali untuk unit kedua. Dan Bapak Ibu tahu sendiri, all-in itu kalau di luar Jakarta itu banyak yang cari, secondnya banyak yang cari. Sampai hari ini mesin all-in seri C yang keluaran tahun 2010 sampai 2014 itu masih ada yang pakai. Itu seri C dengan brand kode 512, bukan 512 iya
PSP sekalian bahwa mesinnya adalah mesin pro. Ya. Mesin yang kita persembahkan tidak biasa, supaya teman-teman memiliki kembali produk unggulan terbaru. Ya. Dan mesinnya selalu bisa untuk kebutuhan kita dan project. Ya, Bapak Ibu yang sudah menggunakan sudah tahu. Aneka warna juga selalu mempersembahkan mesin yang menghasilkan printout yang sesuai dengan kebutuhan market dengan hasil yang jelas dari Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana mesin-mesin aneka warna Holobi dan sebagainya, terutama yang China mesinnya Holobi dan banyak komitnya di luar itu kita memang persembahkan berbeda. Kita detailingnya dapat, kemudian warna-warna jadi dapat karena kita menggunakan ini tadi, ya kan gitu. Nah, nextnya adalah nggak ketinggalan bahwa aneka warna didukung oleh teknikal support dan pengalaman. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengan teknisi kami, bahwa teknisi kami itu adalah orang-orang lama di dunia printing, teknisi lama di dunia printing. Jadi ini adalah view untuk Bapak Ibu sekalian bahwa aneka warna selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman di ekspor. Dan mesin mesin 69 ini itu mesin yang kita persembahkan untuk teman-teman untuk menambah lagi produksi yang beragam. Teman-teman bisa berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Saya berikan pertanyaan. Ya. Rotarinya itu bisa apa jadi satu? Untuk rotarinya itu opsional, tidak include. Tidak include. Jadi opsional karena rotari itu kita fokus di mesin yang ini itu lebih kepada pro-nya untuk metalize media seperti ini. Jadi rotarinya opsional. Bisa ya? Ya bisa. Bisa nanti tinggal tanya kepada salesnya. Ada lagi mungkin ya? Saya gimana Pak? Kalau media, saya dari ikut semua. Ya. Yang mau tanya kalau dia medianya piring, ada tembung. Ya. Nah, karena ini mesin yang bukan untuk yang untuk ketinggiannya tetap satu ya, tetap satu ukuran. Jadi misalnya dia 18 cm. Kalau dia medianya cembung itu mesin ini nggak bisa. Karena kalau yang media cembung itu biasanya dia punya auto sensor, auto gauge sensor. Jadi nanti dia mesinnya itu sudah mengukur sendiri pada saat media tinggi, media titik tertinggi sama titik terendahnya. Tetapi karena ini mesin mini flatbed, disitulah kenapa kita klasifikasikan sebagai mini flatbed. Karena dia flat aja untuk ukuran ketinggiannya. Sehingga jika Bapak ada piring yang bagian atasnya, kita kan mengukur pasti bagian atasnya. Pada saat dia ngeprint bagian tingginya solid, bagian bawahnya pasti akan blur. Kenapa? Karena memang ini mesin cuma satu berbeda dengan mesin yang di atas mini flatbed. Dia biasanya sudah bisa untuk corrugated material. Corrugated material itu material yang berlubang. Jadi dia bisa. Jadi nanti kalau yang mesin paper itu kita ada di satu brand lagi yang industrial class kita masuk. Itu ukurannya
UV light yang seperti ini biasanya. Atau lebih lebar. Full carriage. Biasanya ini Pak. Dia tidak menggunakan seperti yang ini. Ya, nah. Yang biasa itu kalau kita ngeprint, UV-nya pasti gloss. Hasil farnisnya pasti gloss. Karena dia konstan. Misalnya dia di temperaturnya kalau kita biasanya kalau pakai itu di 32 sampai 35 derajat untuk temperatur. Jadi yang kita lakukan temperaturnya. Nah, settingannya biasanya kalau teman-teman teknisi itu biasanya settingnya di sini juga sebenarnya ini adalah satuan derajat suhu. Jadi ini itu biasa kita lakukan lebih dari 30 sampai 35. Nah, itu standar. Dengan segitu, varnish jika disinari UV begitu dia kering dia akan gloss. Kalau dia di bawah itu hasilnya akan menjadi kembali. Kalau dia 30 dia akan matte hasilnya. Kalau dia di bawah itu hasilnya akan gloss. Jadi pengaturan ini adalah fungsinya untuk mengatur matte dan glossnya. Itulah mengapa pengaturan ini kita sematkan di sini karena dia biasanya UV umum di mesin kita sendiri punya 69 UV itu cuma 2 UV-nya dan dia konstan 35 derajat lampunya. Tetapi yang di sini kita berikan pengaturan dan yang ini itu ada di posisi kiri dan kanan. Yang ini ada di depan saja satu. Dia untuk menghasilkan matte-nya itu yang depan. Yang glossnya yang belakang, yang belakang. Ini pengaturan itunya untuk menghasilkan efek matte dan gloss. Efek matte dan gloss ya. Cukup Pak? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Harganya? Harganya mau tanya? Karena mesin ini adalah mesin pro yang kita persembahkan kepada teman-teman ISB semuanya. Mesin ini di price kita itu di harga 225 juta. Dengan harga segitu Bapak Ibu bisa mendapatkan mesin yang bisa mencetak di atas metalize material atau reflective material. Sudah boleh karena aplikasi Bapak Ibu bisa menggunakan. Ada lagi? Ya. Bisa kalibrasi warna? Kalibrasi warna bisa untuk kalibrasi profiling ya. Untuk profilingnya bisa. Kenapa? Karena kita pakainya photoprint AW edisi yang sudah full version. Ya, jadi dengan full version ini si photoprint yang kita pakai itu sudah open. Kalibrasi warna bisa, bahkan mesin ini bisa kita connect dengan si mesin kaki. Karena kalau flexi printnya, kalau si flexi print itu dia lengkap. Karena si photoprint, kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar software Esme dulu untuk AT, dia bikin SKI. Jadi pertama kali SKI itu mengeluarkan software untuk printing. Sebenarnya dia tidak menciptakan, dia nggak punya software untuk printing. Dia punyanya cuma software untuk cutting namanya Esme. Esme dia keluar mulai dari versi 1 sampai terakhir saya pakai itu di versi 5.4. Begitu dia masuk kembali lagi, dia sudah menggunakan photoprint versi 2 kalau nggak salah. Versi 2. Dan photoprint itu dia pecah 2 Pak. Ada photoprint dengan versi print. Photoprint khusus untuk printer. Versi print printer dengan aplikasi yang lain. Jadi bisa digabungkan dengan device yang lain. Kalau si fleksibel, makanya yang sekarang sudah beredar semuanya photoprint itu menggabungkan semuanya. Jadi tidak berpecah antara photoprint dengan flexiprint. Dia keluarkannya dengan judul flexiprint sekarang. Flexiprint ini karena dia lengkap, dia bisa untuk profiling. Kita bisa profiling sendiri Pak. Kalau Bapak sudah pakai i1, sudah punya i1, operator Bapak bisa profiling, sudah profiling aja sudah bisa. Kemudian tadi bikin mockup untuk biasanya kalau orang UV kan kalau print casing itu kan kita butuh positioningnya, kita bikin mockupnya itu sudah bisa dibikinkan sama si photoprintnya. Bahkan kalau kita mau bikin mapping pun dan kemudian si software ini kita konekkan sama mesin cutting, mesin laser CO2 itu bisa. Dia sudah
kita sudah bisa memikirkan. Bahkan kalau pada saat kita cetak ID card, kita sudah dapat open ID card untuk 2.000 orang dengan nama yang berbeda. Apakah kalau itu desainer masukin satu-satu namanya di masing-masing cardnya itu? Di Photoprint tidak, kita tinggal masukkan input nama-namanya semua. Nanti begitu kita ada fungsi-fungsinya di dalam si flexible itu, begitu kita klik, mockupnya sudah jadi dan sudah ada namanya masing-masing berbeda semua. Bahkan sampai nomor induk pegawainya pun sudah ada. Itu Photoprint yang kita gunakan sampai seperti itu. Dan tidak hanya di ini aja di persidangan. Itu. Ada lagi? Ya. Itu kan pakai bukti berat kan tadi. Itu nanti pas ditempel pakai bukti berat untuk kekuatannya berapa lama? Untuk keramik, kalau pakai cetak keramik langsung atau pakai apa? Kan pakai bukti berat kan. Nanti kan pakai stiker kan tempel ke keramik. Itu kekuatan antara keramik sama bahan bakunya. Kalau Bapak aplikasinya dari media ya, dari stiker kepada keramik, itu nanti tergantung stiker yang Bapak pakai. Karena gini, UV itu tidak meresap kepada media tintanya, dia hanya di atas. Berbeda dengan EcoSofter. Memang ada ketakutan dari kita jika kita ngeprint kemudian aplikasi stikernya ini kita tempelkan di media lain, kekuatannya menurun. Yang tadinya bisa nempel kuat setahun, itu cuma 6 bulan lepas. Jikalau kita masih menggunakan EcoSofter, memang ada efek seperti itu. Kenapa? Karena EcoSofter itu mengandung solvent yang mana solvent itu adalah fungsinya membuat media menjadi lunak. Itu perbedaannya. Jadi begitu kita pakai media solvent atau EcoSofter, media itu sudah berubah struktur aslinya. Kalau UV, karena tintanya hanya ada di permukaan dan dia langsung dikeringkan oleh sinar UV, dia tidak berpengaruh banyak terhadap media itu sendiri. Misalnya kita pakai stiker kekuatan tempel setahun, kita bisa menggunakan kita bisa aplikasikan stiker tersebut kepada keramik itu sampai setahun. Karena customer kami yang saya ceritakan tadi dengan si mesin UV A160 dalam hal ini aplikasinya kan sama, tintanya yang digunakan sama, hanya mesinnya berbeda. Sama pakainya roll, ini kan blender. Dia cetak di stiker, dan stikernya dia itu kebanyakan yang kemarin terakhir saya gunakan itu untuk tomologi, itu tabel kaca. Saya dapat itu 2 tahun lalu, sampai sekarang dia masih aman. MRT itu memakai I1600 dicetak di Allwyn A160 yang seri roll to roll. Tintanya dengan ini sama, penelitiannya sama. MRT Jakarta itu semuanya pakai I1600, tintanya mesinnya Allwyn, I1600 tintanya sama. Dan sampai hari ini aman. Jadi sebenarnya kalau masalah itu Pak, Bapak stikernya pakai yang apa? Itu kan ada gunanya stoknya. Stiker sekarang kan layar stop ini kan lebih berat kan yang untuk Afrika sama keluaran kekurangan. Aman. Nah kan itu sistemnya dipakai kan orang pakai ini stiker langsung diproses kayak Iya. Nah sistem sekarang ini kalau terjadi itu bertahan sama otomatis pipa gelombang pun nggak perlu kita taruh di meja kan? Iya. Itu pertanyaan saya yang kedua. Kalau terjadi bentuknya keramik itu ada kekuatan keramik sama tinta yang dipakai AW itu ada kekuatan sama nggak? Kalau dari sisi tintanya, kekuatan tempel sama kekuatan tintanya, kalau tintanya yang kita punya namanya UV, saya nggak mau ngomong 2 tahun tintanya 2 tahun terekspos UV di luar. Kalau dengan perekatannya, karena si tinta ini tidak meresap sampai dalam, tidak mempengaruhi struktur dan siklernya stiker, itu menempel tetap kekuatan tempelnya akan tetap. Itu sebab. Karena kalau yang EcoSofter sama solvent, begitu dia cepat kena medianya, struktur dia adhesifnya ada lunak, pasti ada lunak. Karena kadang-kadang kalau kita tempel hasil EcoSofter atau solvent di mobil, itu daya lekatnya agak menurun, akan turun. Tapi kalau dengan UV, kekuatan tinta dengan kekuatan tempelnya itu akan sama. Mungkin bisa tidak tahu. Karena tinta UV itu klaim dari pabrik semuanya yang terkena sampai saya 3 tahun
outdoor. Itu sudah. Itu. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, demikian penjelasan saya mengenai mesin Olin 6090 Pro UV, mesin terbaru dari kami Aneka Warna, yang nanti Bapak Ibu akan lihat dan mungkin nanti bertanya, kok bisa ya dia ngeprint di metalize. Ya. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu bisa terinspirasi nanti setelah melihat mesinnya. Saat ini saya sudahi dulu, saya kembalikan kepada Mbak Maudi. Oke Mbak Maudi. Baik, terima kasih sebelumnya atas pemaparan yang menarik. Olin 6090 Pro. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, apabila masih ada pertanyaan, jangan khawatir, karena kita setelah makan siang akan menuju langsung melihat demo mesin di bawah secara langsung. Dan untuk teman-teman yang nonton melalui Instagram, jangan khawatir juga, apabila ada pertanyaan, bisa langsung scroll dari story Instagram kita, karena di situ kita menyediakan Q&A. Atau untuk hadirin yang telah datang, kita juga memberikan apresiasi karena kita sedang ada promo dari mesin 6090 Pro ini. Dari tadi dengan harga yang disebutkan 220 juta, kita akan ada promo menjadi 210 juta. Untuk sistem paymentnya itu akan bisa dibicarakan langsung kepada salesnya atau bisa langsung kepada Bapak Alipudin. Itu bisa sampai 4 kali. Untuk lebih detail mungkin bisa dikomunikasikan aja nanti secara personal, atau balik lagi kalau ada pertanyaan yang ketinggalan bisa langsung aja lihat di Instastory kita di Q&A. Di situ bebas untuk bertanya mengenai perihal promo maupun mesinnya dan 6090 Pro ini. Ya, sebelumnya kita juga launching minggu lalu mesin 1601 UV, berbeda dari 160 biasanya. Ini versi lebih ekonomis dan dasar brand. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram, atau apabila ada pertanyaan kita juga menyediakan kontak person melalui Instagram. Dan bagi teman-teman yang tidak berada di wilayah Jakarta, Aneka Warna Indah memiliki 8 cabang representatif, yaitu dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan pun ada. Dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, sampai di Pontianak pun ada. Jadi jangan khawatir, bisa hubungi di Instagram atau di Facebook Aneka Warna Indah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang telah datang. Mungkin yang baru datang, nanti kita bisa langsung melihat mesinnya di bawah secara real. Aplikasi apa aja yang bisa digunakan dari mesin 69 Pro ini. Jadi sesuai dengan temanya Infinite Impressions, kita bisa bebas berkreasi membuat medium apapun yang tadi dijelaskan oleh Pak Dodi. Terus untuk teman-teman juga yang baru mau memulai bisnis digital printing atau bisnis kreatif lainnya, gak perlu sungkan karena Aneka Warna juga menyediakan konsultasi untuk bisnis apa yang mau dimulai, atau teman-teman membutuhkan mesin apa gitu yang sesuai dengan ide-ide yang ada. Jadi Aneka Warna gak hanya menjual mesin UV yang telah dilalui, kita juga banyak mesin seperti solver, eco-solver, mesin cutting, mesin laser, terus mesin finishing, kita pun ada. Selain mesin, kita juga ada media seperti stiker yang teman-teman tahu, tinta pun ada.